Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Pilkada dan Demokrasi Lokal. Baiklah, yang pertama adalah desentralisasi dan reformasi. Nah, desentralisasi ini merupakan penyerahan kewenangan dari pihak pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dari rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, desentralisasi sendiri terbagi dalam dua kegiatan utama. Yang pertama adalah desentralisasi politik atau devolusi, dan desentralisasi administrasi atau dekonsentrasi. Devolusi menurut Rondinelli merupakan penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada subnasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli merupakan penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah. Pembahasan selanjutnya adalah reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan untuk menata ulang negara dan sistem politiknya. Menata ulang kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan kepada jalan yang benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik, berarti fokus dari reformasi itu sendiri adalah birokrasi. Karena birokrasi itu adalah badan penyelenggara urusan negara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan perubahan yang di dalamnya terdapat upaya untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah sejarah reformasi dan desentralisasi di Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 1998, Soeharto secara resmi menerima pencalonannya oleh Golkar untuk menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah, setelah menjabat sebagai Presiden Indonesia, Soeharto membentuk kabinet baru dengan menyertakan putrinya sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial. Pada awal Mei 1998, mahasiswa mempelopori unjuk rasa dihapuskannya KKN serta penurunan harga kebutuhan pokok. Lalu, pada tanggal 12 sampai 13 Mei, terjadilah bentrokan antara mahasiswa dengan pihak keamanan yang menyebabkan mahasiswa dari Universitas Trisakti cedera bahkan tewas. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Diiringi dengan tuntutan demokratisasi di segala bidang dan tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Peristiwa turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden ini menandai awal dari era yang baru dalam sejarah Indonesia. Dalam era tersebut, otonomi yang luas diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai oleh pemerintah pusat. Proses ini kita sebut dengan desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen, kemudian disahkan oleh Presiden Indonesia pada tahun 1999 yang menyerukan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pilkada. Pilkada mungkin bukan hal yang asing lagi bagi kita, bahkan sering kita jumpai setiap 5 tahun sekali. Mungkin kita juga pernah ikut pilkada, sudah 17 tahun, sudah punya KTP, bisa ikut pilkada. Pilkada sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memilih pemimpin daerah, di mana rakyat memiliki hak bebas untuk memilih berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adapun juga definisi menurut para ahli. Saya ambil contoh Ali Murtopo.
yang mengemukakan tentang pengertian pilkada. Menurut Ali Murtopo, pilkada pada hakikatnya adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Pilkada sendiri biasanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Untuk pemilihan gubernur itu diselenggarakan oleh KPU provinsi, sedangkan untuk bupati atau wali kota diselenggarakan oleh KPU kabupaten atau kota. Terus Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini juga diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disingkat Panwaslu. Tujuan dari pilkada sendiri yaitu untuk memilih kepala daerah beserta wakil kepala daerah agar dapat membentuk pemerintahan yang demokratis. Pilkada sendiri juga memiliki manfaat, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menunjukkan bahwa demokrasi ada di tangan rakyat, sehingga rakyat dapat bebas memilih kepala daerah dan wakilnya tanpa ada paksaan dari pihak-pihak tertentu. Pilkada juga bermanfaat sebagai sarana untuk memilih perwakilan politik, sehingga rakyat dapat memilih wakil yang dapat dipercaya atau bisa menjaga amanat dari rakyat, dan juga dapat mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Pilkada juga dijadikan sebagai sarana pergantian pemimpin agar dapat mewujudkan reformasi pemerintahan. Adapun tahap pelaksanaan pilkada yaitu pertama menetapkan daftar pemilih, kemudian tahap pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, kemudian kampanye dilakukan oleh kepala daerah dan wakilnya, kemudian pemungutan suara oleh rakyat, kemudian penghitungan suara, dan terakhir penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah terpilih berdasarkan penghitungan suara, pengesahan, dan pelantikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari demokratisasi lokal. Demokratisasi lokal merupakan sebuah konsekuensi atau akibat dari desentralisasi yang dijalankan di beberapa daerah sebagai perwujudan dari proses demokrasi, tepatnya di Indonesia. Lalu dasar demokrasi adalah mengendalikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah hal yang paling mendasar dalam demokrasi adalah keikutsertaan atau partisipasi rakyat. Pertumbuhan desentralisasi mengajarkan proses demokrasi bukan hanya di tingkat regional tetapi di tingkat lokal. Lalu yang disebut demokrasi semestinya mencapai tujuan bersama atau satu suara, namun tentunya instrumen yang digunakan untuk demokrasi yaitu masyarakat sipil dan masyarakat secara turun-menurun. Demokrasi mempertanggungjawabkan suara rakyat. Sedangkan masa Orde Baru, demokrasi yang dilaksanakan. Demokrasi terkoneksi politik dan yang mana berkelangsungan. Demokrasi ini melalui pemilu atau pers yang bersifat bebas, sedangkan istilah lokal mengacu kepada arena atau tempat praktik demokrasi berlangsung dan sedang terjadi. Adanya demokrasi di tingkat regional yang dituntut oleh perkembangan desentralisasi, prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah atau keikutsertaan rakyat dalam memilih kandidat dalam partai politik secara demokratis, terstruktur dan bebas. Lalu keikutsertaan masyarakat ini termasuk partisipasi nyata yang ditunjukkan akan sebuah wujud demokrasi pemerintah dengan suara rakyat yang merujuk pada
wujudan sistem ketatanegaraan yang terorganisir. Selain peran masyarakat, pemerintah juga harus secara penuh berpartisipasi dalam kalkulasi suara masyarakat. Selanjutnya adalah menyelenggarakan pilkada dan aspek etika, sosial, serta budaya. Semua pihak yang ikut dalam pelaksanaan pilkada harus memahami dan melaksanakan berbagai aturan perundangan berlaku secara tetap tidak berubah. Sistem pilkada sendiri bersifat ideal, bahkan dalam pelaksanaannya pun memiliki rasionalitas dalam porsi pemungutan suara, dan dalam kewilayahannya harus sama dengan NKRI. Peran masyarakat sebagai penghasil suara untuk memilih atau voter, menunjukkan status aktif dalam partisipasi politik. Dalam pilkada butuh yang namanya sosialisasi politik dalam memberikan rasionalitas dalam menyalurkan demand atau aspirasi dari masyarakat. Lalu selanjutnya berbagai bentuk adalah bentuk-bentuk dari demokratisasi lokal. Berbagai bentuk mulai dari sebagai orang atau kelompok yang apolitis, pengamat, maupun partisipasi. Seperti pada 2 pemilu yang lalu, maka akan ada prosentasi rakyat yang apolitis, dalam arti mereka yang termasuk tak acuh dalam kegiatan proses politik. Lalu terdapat beberapa rakyat yang tidak berminat pada politik. Di Indonesia masih ada di bawah rata-rata half or. Ada bentuk pengamatan yang mana posisinya dalam bidang berpolitik, dalam bidang berpolitik bersifat lebih berpengaruh dikarenakan tujuannya adalah melakukan sebuah pengaruh dalam alur politik dan dalam menentukan opini publik. Dan jika keikutsertaan rakyat menjadi aktor atau pemain dalam aktivitas sebuah partai politik, sebaiknya aktivis berpartisipasi politik rakyat sudah mengarah pada derajat menduduki jabatan-jabatan organisasi atau politik tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang golput, tetapi lebih ke kontra. Jadi golput itu sebenarnya ada sejak tahun 1971, di mana golput ini terus-menerus berkembang di samping adanya manipulasi suara. Jadi pada tahun 1973, di mana hanya ada 3 partai, yaitu Golkar, PDIP, dan P3. Jadi golput sendiri itu merupakan bentuk perlawanan zaman dahulu terhadap Partai Golkar, karena Golkar lah yang terus menjadi pemenangnya. Terus itu golput merupakan kejadian di mana seseorang tidak menggunakan hak suaranya, padahal mereka memiliki hak dan kewajiban untuk memilih. Tapi ada beberapa alasan yang memang benar-benar logis untuk mereka golput. Yang pertama itu ada suaranya tidak sah. Di sini disebut dengan golput teknis. Suaranya tidak sah itu seperti kita mencoblos, tetapi tidak dengan sesuai yang dianjurkan. Misalnya ketentuannya harus mencoblos di dalam kotak atau di gambar, tapi kita mencoblos di luar kotak atau gambar tersebut. Nah, itu jadi terhitung tidak sah. Nah, itu bisa jadi sebenarnya kita tuh golput. Dan yang kedua itu ada yang namanya tidak terdaftar di KPU setempat. Ini disebut dengan golput teknis politis. Jadi ini adalah permasalahan para orang-orang yang rantau,
kalau misalnya mereka tidak terdaftar domisili di sana, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa ikut pemilihan karena namanya mereka tidak terdaftar dalam KPU di wilayah mereka. Jadi namanya mereka itu sebenarnya terdaftar di asal mereka. Misalnya dia merantau di Jawa, tetapi aslinya ada di Sumatera. Jadi nama mereka sebenarnya untuk memilih ada di Sumatera sana. Yang ketiga, mereka mengira tidak ada kandidat yang cocok untuk membawa perubahan yang lebih baik. Di sini disebut dengan golput politis. Yang terakhir itu adanya tidak percaya dengan suatu demokrasi dengan alasan agama, ideologi, atau yang lainnya. Nah, ini disebut dengan golput ideologis. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Nadim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nadim Firas, NIM 2019-104. Di sini saya akan menjelaskan tentang golput di dalam perpolitikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya golput ini masih menjadi perdebatan publik, yang artinya masih ada pro dan kontra. Nah, karena golput ini sifatnya sangat subjektif, maka saya akan menjelaskannya melalui faktor atau alasan mengapa masyarakat ini masih ada yang melakukan golput. Dan terlepas dari itu, saya juga akan menjelaskan dalam pandangan konstitusi, pandangan hukum negara, serta pandangan dari para ahli. Di Indonesia, dalam merealisasikan demokrasi, maka Indonesia melakukan pemilu atau pemilihan umum, dan kita semua tahu bahwasanya pemilu memiliki asas yang namanya luber judil, yang artinya yaitu ada asas langsung. Maksud dari asas langsung ini, pemilih ini memilih langsung dirinya sendiri, tidak ada yang mewakilkan. Yang kedua ialah umum. Maksud dari umum ini, si pemilih ini harus sesuai dengan syarat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ialah bebas. Maksud dari bebas ini, si pemilih ini dibebaskan, bebas mau memilih calon siapapun itu dengan didasari hati nuraninya, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Yang ketiga yaitu rahasia. Maksud dari rahasia di sini ialah privasi daripada pemilih itu dijaga, termasuk privasi dalam hal pilihannya. Selanjutnya ialah jujur. Jujur yang di sini artinya semua komponen yang terlibat dalam proses pemilu itu diwajibkan untuk jujur, berlaku jujur. Dan yang terakhir ialah adil. Maksud di adil di sini ialah semua pemilih itu diberlakukan secara sama, secara adil. Dan di dalam pemilu, di dalam pemilihan umum, pileg, pilpres dan lain sebagainya, itu identik sekali dengan yang namanya ekspresi politik. Dan memang ekspresi politik ini sudah diatur di dalam sistem perundang-undangan, yakni di dalam pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia ayat 1 dan juga ayat 2. Di dalam pasal 28E ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwasanya rakyat Indonesia ini memiliki hak untuk menyampaikan, mengutarakan pendapat berdasarkan hati nuraninya, dan tentu saja tidak merugikan orang lain. Dan di dalam pasal 23 Undang-Undang Hak Asasi Manusia ayat 1 dan ayat 2, di dalam ayat 1 mengatakan bahwasanya rakyat Indonesia ini memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam pilihan politiknya, hak untuk pilihan politik. Dan yang kedua ialah kebebasan rakyat Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya, baik itu secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik. Penjelasan yang cukup singkat tadi terkait dengan asas-asas pemilu ataupun ekspresi politik di dalam peraturan perundang-undangan, maka pertanyaannya adalah apakah golput ini merupakan tindakan yang salah? Tidak, jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena golput merupakan bagian dari ekspresi politik, yang artinya golput ialah hak setiap orang.
Dan negara ini melindungi ekspresi tersebut walaupun tidak ada penjelasan secara eksplisit di dalamnya. Then why people have a choice or decision to abstain in this democracy event? The answer is trust or belief. Kepercayaan dan atau keyakinan merupakan kunci utama di dalam ekspresi politik. Dan juga menjadi landasan utama mengapa mereka melakukan non-voting or abstain behavior. Sayangnya, golput ini sudah mendapatkan citra buruk oleh mayoritas masyarakat dengan mengatakan bahwasanya golput ini merupakan tindakan yang berdosa. Statement tersebut memang tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Tergantung rasionalisasinya itu apa. Apabila yang dimaksud berdosa ini adalah berdosa sepenuhnya, maka saya katakan itu tidak tepat. Karena apa? Karena itu terlalu mengeneralisir terminologi dari golput. Dan kita semua tahu di ilmu logika itu merupakan berpikiran yang keliru, karena terlalu mengeneralisir suatu istilah atau kejadian atau apapun itu. Tetapi apabila yang dimaksud ialah hanya sebagian saja, golput ini merupakan tindakan berdosa sebagian, itu saya setuju. Karena apa? Di lapangan golput ini nawaitunya banyak banget. Niat untuk golput ini berbagai macam, dan yang salah ialah ketika dia golput karena didasari atas kemalasan. Yang harusnya libur karena harus nyoblos, tetapi dia libur malah ke puncak. Atau juga bisa karena dia terlalu sangat-sangat apatis. Dia mengatakan bahwasanya politik itu nggak ngaruh kok ke hidup. Wah, itu salah besar. Karena beras aja, 1 biji beras misalkan ya, lebay banget sih. 1 biji beras itu harganya itu tergantung oleh keputusan-keputusan para penguasa, para pemerintah, yang artinya ada muatan politik di dalamnya. Dan juga yang salah, intinya golput yang salah itu ketika golput ini tidak didasari dengan hati nurani. Sama seperti kalau disokok, walaupun dia nyoblos tapi dia kena sokokan, maka itu juga termasuk golput karena tidak didasari dengan hati nurani. Nah, pembenaran argumen terkait dengan golput yang benar itu ialah ketika mereka melakukan golput didasari atas kesadaran, dia sudah melakukan ikhtiar, dia sudah melakukan penimbangan dan lain sebagainya, maka itu disebut ekspresi politik yang sah. Dan hal ini juga disampaikan oleh ahli politik yaitu Priatmoko di dalam kajian tentang golput, mengatakan bahwasanya ekspresi golput ini merupakan ketidak digunakannya hak suara rakyat yang didasari atas kekecewaan. Dan golput ini sekali lagi salah apabila tidak didasari hati nurani. Dan golput yang dimaksud pembenaran ini ialah ketika golput itu sudah melewati tahap-tahap tertentu, seperti sudah dipikirkan secara matang dan sebagainya. Karena memang suatu waktu orang itu akan merasa golput merupakan pilihan yang terbaik. Maka di sini saya akan tegaskan kembali bahwasanya golput ini merupakan tindakan yang sah, tindakan yang tidak bisa dipidanakan. Bahkan LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta itu menawarkan bantuan sekaligus perlindungan terhadap orang-orang yang golput. Karena memang benar golput ini merupakan bagian dari ekspresi politik dan merupakan hak setiap orang, serta ekspresi golput ini dilindungi oleh negara dengan catatan golput ini dilakukan atas dasar kesadaran. Dan di sini saya mengatakan hal-hal tadi itu bukan bermaksud untuk menggiring agar selalu golput, tidak sama sekali. Bahkan di sini saya akan menyarankan dalam menentukan pilihan, golput itu diletakkan di paling terakhir, keputusan paling terakhir setelah semua ikhtiar udah dilakukan. Dan lagi-lagi masalah ekspresi politik ini sifatnya sangat subjektif, maka saya akan kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Terakhir,
Buta yang paling buruk ialah buta politik. Bertolt Brecht, seorang penyair dari Jerman. Hal hidup hampa tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang money politik. Money politik adalah suatu aktivitas di mana pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan dengan cara para calon yang melakukan sokok menyogok, yaitu dengan memberi uang kepada masyarakat dan memberi beberapa benda-benda yang agar masyarakat bisa memilih dia. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena itu adalah suatu tindak yang melanggar hukum negara. Tetapi banyak sekali di Indonesia hal ini dilakukan dengan cara memberi uang kepada masyarakat, yaitu biasanya diberi uang 100.000 atau 200.000 atau mungkin lebih, agar orang-orang memilih dia dan dia bisa mendapatkan jabatan. Dan pemerintah sebenarnya juga mengeluarkan hukuman kepada pelaku money politik, yaitu digugat dengan masuk penjara 4 tahun dan juga didenda 48 juta. Maka sanksi ini bisa menimbulkan efek jera kepada para pelaku money politik. Oleh karena itu, money politik ini sebenarnya harus diberantas dengan keras agar bisa membubarkan praktek-praktek money politik ini, yaitu dengan cara tidak melakukan, atau jika ada orang yang ingin melakukan money politik ditolak saja dan mungkin bisa dilaporkan kepada pihak berwajib karena itu sudah melanggar hukum negara. Dan juga jika ada orang yang memberi uang kepada kita atau menyogok agar mendukung dia, juga harap tidak diambil uangnya dan mungkin langsung saja dilaporkan kepada pihak berwajib. Money politik ini sangat berbahaya karena calon-calonnya bukan menang karena suara rakyat, tetapi menang karena uang. Sekian dari saya.